Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kisah-kisah para nabi yang sekarang adalah tentang kisah ataupun pesan-pesan yang disampaikan Nabi Allah Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat mereka berpisah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam belum bisa bersabar dalam melihat berbagai macam pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Allah Khidir, maka itulah yang menjadikan alasannya, hadza firaqu baini wa bainak, ini adalah perpisahan antaraku dan antaramu. Tetapi pada saat Nabi Khidir ini berpisah dengan Nabi Musa meminta wasiat, berilah aku wasiat, berilah aku pesan. Maka Nabi Khidir menjawab, wahai Musa, jadilah kamu orang yang berguna bagi orang lain. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu dibenci mereka. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Janganlah kamu keras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisi dosa-dosamu, wahai Ibnu Imran. Ini disebutkan di kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir dan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Kemudian dalam pesan yang lain, riwayat yang lain disebutkan bahwa setelah Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa, Nabi Khidir memberikan pesan kepadanya, wahai Musa, pelajarilah ilmu-ilmu kebenaran agar kamu dapat mengerti apa yang belum kamu fahami. Tetapi janganlah sampai kamu jadikan ilmu-ilmu hanya sebagai bahan cakap-cakap kosong ataupun perdebatan, ya, sebagai bahan diskusi saja. Ya. Ilmu itu adalah untuk kita amalkan. Ini adalah riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir. Ya. Nah, lebih jelas mari kita ikuti, ada rincian yang disampaikan, ya. Kalau kita rinci ada 27 poin nasihat-nasihat hikmah yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana pesan-pesan ini adalah merupakan pesan kehidupan penting bagi kita untuk kita jadikan sebagai arahan, yang mana ini sesuai dengan dalil-dalil apa yang ada dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis. Yang pertama, wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu seperti kejemuan orang-orang yang mendengarkan. Memberi nasihat kepada orang lain, janganlah mengharapkan suatu imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala dan tugas untuk menyampaikan. Tugas menyampaikan dan mensyiarkan agama Allah adalah tugas setiap umat muslim. Sebagaimana di firman Allah surat Al-Hajj ayat 32, Allah berfirman, yang demikian itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.
Dan kita sendiri jangan merasa bosan-bosan untuk mendengarkan para penceramah itu, karena ia termasuk menuntut ilmu yang diwajibkan pada setiap muslim walaupun ilmunya sudah banyak ya. Jadi inilah yang pertama, sudah ditunjukkan iktikat baik oleh Nabi Musa walaupun beliau adalah seorang Nabiullah yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala, mendapatkan predikat sebagai kalimullah ya. Nabi yang diajak bicara Allah, tetapi Nabi Musa semangat untuk mencari ilmu sampai kapanpun ya, sampai berapa lama pun beliau bertekad, dan ternyata dipertemukan dengan Nabi Khidir ini ya. Jadi mencari ilmu adalah merupakan kewajiban kita semuanya untuk belajar dan mengajarkan ya. Karena inilah merupakan ciri daripada generasi robani. Kita belajar dan menyampaikan. Kalau sudah tahu maka kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, janganlah kamu berlama-lama dalam menasihati kaummu ya. Jadi sudah disebutkan orang yang memberi nasihat walaupun panjang dia tidak bosan, tapi yang menerima, mendengarkan itu kadang-kadang timbul kebosanan. Maka pada saat kita memberi nasihat itu diharapkan supaya nasihatnya singkat, padat, berisi, dan yang penting adalah tidak membosankan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau adalah seorang Nabiullah yang memiliki keistimewaan, disebut oleh para ahli hadis adalah jawami'ul kalim. Yang beliau sampaikan itu dalam hadis-hadisnya memiliki redaksi yang pendek, tapi pemahamannya, maknanya sangat luas. Nah, itulah ya. Dalam hikmah dikatakan maqalla wa dalla khairun mimma katsura wa alha. Sesuatu yang pendek tapi memberikan petunjuk lebih baik daripada yang panjang tapi membuat lena atau membuat orang tidak memiliki pemahaman ya. Dan ketahuilah bahwa hatimu itu ibarat sebuah bekas yang harus kamu rawat dan dipelihara dari hal-hal yang bisa memecahkannya. Iman dalam hati belum tentu sudah kukuh atau sudah kokoh tanpa dijaga dan dirawat dan dipelihara, karena lapisan di luar hati masih dipenuhi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak ke arah perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu waspadalah dalam menjaga hati, jangan sampai hati kita terpengaruh dari hasutan syaitan yang cara penyusupan penyerangannya melalui hawa nafsu. Apabila hati sudah terkena pengaruh hawa nafsu, maka pecahlah hati ini dan hati-hatilah dalam menjaganya. Kadang-kadang kita dalam menuntut ilmu mungkin ada kebosanan dan sebagainya, maka harus kita lawan ya. Nafsu manusia biasanya suka santai-santai, suka bermalas-malasan, suka mengikuti syahwatnya ya. Maka ini harus kita kendalikan dengan baik. Yang keempat adalah kurangilah usaha-usaha duniawimu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu, karena dunia ini bukanlah alam yang akan kamu tempati selamanya. Dunia yang kita tempati ini tidaklah selamanya kita tempati, dan setelah selesai hidup kita pun pindah di alam lain. Maka kumpulkan amal kebajikan untuk modal menuai di akhirat nanti ya. Kun fid dunya ka'annaka ghurib aw abiru sabil. Jadilah engkau hidup di dunia itu adalah seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan ataupun perantauan ya. Asal akhir kita ataupun kampung halaman kita adalah di akhirat. Kita di dunia ini hanya sementara. Janganlah kita buang-buang waktu, tanamlah amal kita untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat. Apabila tidak ditanami amal kebajikan, apa yang diambil di sana kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Waktu kita di dunia hanya sebentar, tidak lama, sebagaimana keterangan di surat An-Nazi'at ayat 46. Ini peringatan untuk kita semua ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Di akhir surat An-Nazi'at ya. Pada hari mereka melihat
hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau di pagi hari ya. Jadi waktu kita di dunia yang kita diberikan umur, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ataupun lebih sedikit ya. Pada saat nanti di Yaumul Hisab dikumpulkan di akhirat, maka seolah-olah kita melihat waktu di dunia yang bertahun-tahun itu hanya sebentar saja, hanya beberapa saat saja. Yang kalau kita bandingkan ya antara kehidupan dunia dan akhirat ini sangat jauh. Wa inna yauma rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi kalau kita misalnya diberikan usia 60-an misalnya ya, maka seolah-olah kita di akhirat ya dalam hitungan jam saja, seperti 1,5 jam saja kita mendapatkan waktunya ya. Nah, oleh karena itulah mari kita berusaha untuk menggapai kehidupan akhirat semaksimal mungkin ya. Dunia adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kampung halaman ataupun ladangnya ya, ladangnya untuk kita panen di akhirat nanti. Kemudian yang kelima adalah kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala-pahala akhirat nanti. Semua makhluk yang bernama manusia beramar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan amal yang baik untuk bekal di akhirat serta mencegah hal yang mungkar untuk diri sendiri dan dilanjutkan kepada orang lain yang menjalani hal yang mungkar yang dilarang ya. Jadi perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban kita semuanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan langkah konkretnya ya, dengan kebijakannya. Fa ilam yastati fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, dengan kata-kata, dengan nasihat. Fa ilam yastati fa biqalbihi, kalau tidak mampu maka dengan hati kita. Wa dzalika ataful iman, itu adalah iman yang paling sedikit, yang paling rendah ya, yang paling lemah. Jadi kita amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk mencari tabungan ataupun investasi pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Pada saat kita memberi nasihat, memberi pesan kepada orang lain, baik itu secara langsung ataukah lewat tulisan ya. Kalau sekarang adalah era media sosial, kita buat status, kita buat kata-kata mutiara, hikmah, kemudian dibaca oleh seseorang dan orang itu bisa terbuka hatinya melaksanakan apa yang kita posting, maka itu sudah kebaikan ya. Kebaikan untuk kita. Man dalla ilal khairi kafailihi, seseorang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti pelakunya. Nah, jadi pahalanya juga mengalir ke kita begitu. Kemudian yang keenam adalah kita hendaknya bersikap ikhlas dan bersabar hati dalam menghadapi kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum kita ya. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan di lingkungan kita ini bukan berarti diam atau ridho, bukan ya, tetapi sabar dalam bentuk berusaha mencegah dan menggantikan dengan perbuatan yang baik. Apabila mengalami kesulitan, bersabarlah mencari solusinya dan jalan keluar yang baik ya. Jadi kalau ada kemaksiatan yang terjadi di lingkungan terkecil kita, apakah itu di rumah tangga terkecil kita, istri kita, anak-anak kita yang tidak bisa diatur misalnya, harus bersabar. Kita berdoa pada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada hati keluarga kita supaya kembali lurus, bertaubat dari segala maksiatnya. Tetangga kita mungkin melakukan kemaksiatan, masyarakat yang ada di sekitar kita, tempat kerja kita mungkin, maka harus bersabar mencari cara yang tepat supaya apa yang kita lakukan langkahnya itu efektif ya. Barang siapa yang melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran tetapi menimbulkan dampak yang lebih berat, nah ini berbahaya ya. Jadi ingkarul mungkar harus efektif, tidak boleh berdampak kepada kemungkaran yang lebih besar. Baik, kemudian yang ketujuh, wahai Musa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan ilmumu, karena tempat
yang kosong akan terisi oleh ilmu yang lain. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ilmu yang kita sampaikan kepada manusia itu adalah akan diisi kembali ya. Jadi kewajiban kita manusia yang berilmu untuk membagikan ilmu kita kepada orang lain yang memerlukannya. Bukan ilmu yang diberikan kepada orang itu habis, tetapi malah sebaliknya justru bertambah banyak. Apa sebabnya? Karena ilmu yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan ridho, Allah pun ridho menambah ilmunya kepada orang tersebut ya. Jadi semakin kita menyampaikan dakwah kepada orang lain, maka semakin bertambah ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Air yang mengalir itu selalu jernih. Kalau airnya terendam terus, maka menjadi kotor. Nah, seperti itulah ilmu yang kita miliki ketika kita sampaikan kepada orang lain, maka akan menjadi bermanfaat. Tapi kalau hanya untuk dipendam untuk diri kita sendiri ya, maka itu seperti air yang diam itu yang menjadi keruh ya pada akhirnya. Yang kedelapan adalah janganlah kamu banyak membicarakan ilmumu itu karena akan dipisahkan oleh kaum ulama. Ini dalam perspektif sufi ya, kita nggak terlalu bisa memahaminya. Membicarakan ilmu yang sudah dicapai dengan ilmu mukasyafah. Mukasyafah adalah disingkap sesuatu yang sebelumnya tidak tahu ya. Dengan orang yang di luar kelompoknya yang masih di bawah jauh dari ilmu yang dicapai, maka akan terjadi kurang baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Pendapat mengenai ini disebut oleh Imam Ghazali ya. Beliau mengatakan pengetahuan-pengetahuan yang begini yang hanya boleh dikemukakan melalui isyarat tidak diperkenankan untuk diketahui setiap manusia. Begitulah halnya dengan orang yang berpengetahuan tersebut tersingkap padanya dan tidak boleh mengungkapkannya kepada orang yang pengetahuannya tersebut tidak tersingkap atasnya. Mungkin bisa salah paham ya. Nabi memberikan sebuah rambu-rambu ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang-orang sesuai dengan kadar ilmu mereka. Atau khatibun nas ala lughatihim, bicaralah pada manusia sesuai dengan bahasa mereka ya, supaya yang kita sampaikan tidak disalahpahami lah gitu ya. Berikutnya yang ke-9 adalah maka bersiaplah sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah untukmu. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan ini berarti sudah meninggalkan kehidupan keterkaitan dengan keduniawian. Banyak tokoh-tokoh sufi yang tadinya hidup dalam kemewahan ditinggalkannya untuk hidup dalam kesederhanaan. Dengan hidup sederhana hatinya tidak disibukkan dengan harta. Ibadah kepada Allah lebih tenang dan khusyuk. Dalam pendekatannya kepada Allah serasa tak mengalami kesulitan. Ya misalnya kalau dari kalangan tabi'in ada Ibrahim bin Adham ya, yang menurut cerita beliau adalah merupakan anak raja ataupun penguasa di Ghassan ya. Kemudian beliau tinggalkan istananya dan mengembara untuk menuju ke Mekah, tetapi mampir di segala tempat, yang intinya beliau akhirnya menjadi tokoh besar, ulama yang sangat mumpuni ya, dengan kesederhanaannya, kezuhudannya luar biasa ya. Jadi kita diajarkan untuk hidup sederhana, hidup dengan zuhud, hidup dengan bersahaja di dunia, tidak melebihi batas, intinya itu ya. Yang ke-10, atasilah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa bodohmu atau ketidakpedulian yang selama ini menyelimutimu. Menahan dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik bukan main susahnya. Kalau tidak dilandasi dengan zikir kalbu, zikir hati ya. Sebab zikir kalbu dapat mengikis sifat-sifat yang kurang baik yang sekian lama membelenggu diri kita. Dengan zikrullah yang dikerjakan oleh hati kita, di samping menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang baik pun menguasai diri dan menambahkan ketenangan dan ketenteraman hati kita ya. Jadi yang paling susah adalah kita menghadapi diri kita ya. Sehingga salah satu kriteria seorang muslim yang soleh adalah mujahidun li nafsihi. Dia mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena kadang-kadang diri kita ini itu tadi merasa sudah
tahu, ya merasa sudah tidak butuh dengan ilmu, merasa sudah bagus, sudah baik, merasa sudah nyaman di zona kita masing-masing dan sebagainya, maka ini coba kita hilangkan semuanya ya. Mari kita hilangkan sikap-sikap ego kita masing-masing dan berusaha untuk mencari ilmu yang menambah wawasan kita semuanya. Yang ke-11 itulah sifat orang-orang arif dan bijaksana. Orang-orang arif adalah orang-orang yang mengetahui ya, yang menjadi rahmat bagi semua. Orang-orang arif billah yang mengenal Allah Ta'ala. Orang-orang sufi kebanyakan adalah para wali Allah yang menjadi rahmat bagi semua orang ya. Jadi memang menjadi wali Allah itu ya bukan semacam tujuan ya, tapi sebenarnya tidak susah ya kita menjadi wali itu, karena syaratnya hanya dua, yaitu menjadi orang mukmin dan bertakwa. Itu adalah syarat wali. Dan kita tidak boleh mengklaim kita masing-masing sebagai waliullah, bukan. Itu adalah kita berharap ridho Allah Ta'ala semata-mata. Allah menerima amal kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal yang baik, memberikan ketenangan, ketentraman kepada kita, sudah cukup ya. Yang kalau soal lain-lainnya, misalnya ya diberikan karomah dan sebagainya, tidak perlu menjadi obsesi ya. Jadi di setiap wali itu tidak mesti ya dapat karomah. Karomah itu adalah hal yang istimewa, yang luar biasa, yang diberikan kepada orang-orang yang mulia, kekasih Allah Ta'ala itu. Jadi cukup kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya, dengan tentunya dengan beramal-amal yang baik sesuai dengan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-12, apabila ada orang bodoh yang datang kepadamu dan mencacimu, menghina ya, maka redamlah ia dengan penuh kedewasaan serta keteguhan hati. Meredam kemarahan orang yang memarahi di awal itu melatih penahanan hawa nafsu dan meredam keinginan hawa nafsu yang ingin bergolak. Setelah mampu meredam hawa nafsu, meredam amarah orang lain dengan kelembutan sifat dan keteguhan hati ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak faham dengan kita, isinya hanya suudzon saja, melihat dari sisi negatif, kadang-kadang juga mungkin menfitnah kita dan sebagainya. Maka di sini perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran dari kita doakan supaya beliau yang bersangkutan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, jadi kita tidak membalas ya, kebodohan ataupun caci makinya itu dengan sifat yang buruk serupa ya, tapi kita balas dengan kebaikan. Insya Allah hidayah Allah akan datang kepadanya, nggak tahu kapannya, satu saat insya Allah. Yang ke-13, wahai putra Imran, kamu sadari bahwa ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit. Ilmu yang dipunyai manusia itu hanya sedikit ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Itu pun Allah lah yang memberinya. Sedangkan ilmu yang Allah miliki tidak terhingga. Sebagaimana di surat Luqman ayat 27 yang artinya, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya. Dituliskan kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ilmu yang kita dapatkan ini sedikit saja ya. Kalau seandainya ada permisalan ya di hadis ya, bahwasanya antara perbandingan ilmu manusia dengan Allah seperti ketika kita celupkan jari di lautan dan menetes tetesan air yang sangat sedikit, itulah ilmu manusia, dan lautan yang sangat luas itulah ilmu Allah Ta'ala ya, tidak ada bandingnya. Yang sedikit ini tentunya tidak boleh menjadikan kita sombong ataupun kita bangga diri dan lain-lainnya ya. Tetap harus tawadhu. Kata Umar bin Khattab ya, itu orang yang berilmu ini kan ada 3 tingkatan ya. Kalau orangnya ilmunya sedikit, maka dia merasa paling tahu ya, paling tahu di dunia. Kalau ilmunya agak banyak, maka dia tawadhu, memiliki rendah hati. Tapi kalau dia ilmunya sangat tinggi, maka dia merasa tidak tahu apa-apa. Kira-kira kita di mana, Pak?
Mungkin di tingkat pertama semua ya, sok tahu semua ya. Merasa sudah tahu semua ya. Nah, jadi kalau kita pada tingkatan yang paling tinggi justru kita merasa tidak tahu apa-apa ya. Artinya kita sangat jauh dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-14, sesungguhnya menutup-nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap sewenang-wenang adalah menyiksa diri sendiri. Menutupi kekurangan diri sendiri juga sama dengan menutupi diri yang tidak mau menerima dari luar diri kita ya, tidak menerima masukan, tidak menerima nasihat. Akhirnya kebodohan yang didapatkan sebaiknya sifat terbuka atau keterbukaan dari segala hal yang akan terbukalah hal-hal yang tersembunyi, termasuk dapat terbukanya ilmu Allah, maka jangan tutupi diri kita, maka terbuka ya. Ada semacam open mindset ya, kita terbuka pikiran kita ya, bukan seperti katak yang dalam tempurung ya, tapi kita buka wawasan kita, hal-hal yang baru, mencoba untuk kita masukkan, kita pikir, kita cerna dengan baik ya. Jadi tidak perlu membohongi diri kita sendiri, artinya harus objektif ya. Di sini menutup diri itu berarti menutup, tidak menerima pendapat-pendapat orang lain ya. Kalau soal aib yang pernah kita lakukan wajib ya, kita tetap tidak boleh mengumbar aib kita ya. Aib kita itu harus kita sembunyikan, kita beristighfar, kita bertaubat pada Allah. Kalau dosanya pada Allah ya, kalau pada manusia kita minta maaf dan kita kembalikan haknya. Kemudian yang berikutnya yang ke-15, janganlah kamu membuka ilmu ini jika kamu tidak boleh menguncinya. Jangan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika tidak tahu bagaimana membukanya. Ini juga bahasa-bahasa dari tasawuf ya. Membuka ilmu adalah tugas seorang guru atau mursyid atau pembimbing. Jadi beliau sudah mampu membuka dan menutup ilmu. Kenapa ilmu yang sudah dijalani oleh seorang murid ditutup? Disebabkan si murid ada kesalahan besar yang sudah tidak dapat diajak memperbaiki untuk meluruskan pelajaran ilmunya ya. Makanya harus ditutup supaya di belakang hari tidak ada permasalahan yang lebih besar lagi. Kalau tidak tahu cara menutup ilmu, jangan sekali-kali membukanya walaupun tahu cara membuka ilmu tersebut. Ini bahasa tasawuf ya. Jadi gini, dalam ilmu ta'limu ta'alim ya, adab kita belajar ya, itu tetap harus ada ihtiram kepada guru kita ya. Jangan sampai kita menentang guru kita dan melakukan su'ul adab ya, tidak sopan kepada guru kita. Itu terjadi beberapa kasus ya. Ada seorang murid yang sangat cerdas. Dia ini ya di negeri sana ya, di negeri jauh dia di Yaman sana. Dia itu sudah mondok sekian tahun dan merasa ilmunya sudah paling tinggi dibandingkan dengan para santrinya, santri yang lain maksudnya. Kemudian murid ini juga menjadi guru kesayangan, menjadi murid kesayangan oleh gurunya ya, paling diandalkan lah ya. Nah, suatu saat ada undangan untuk memberi pengajian ya, ceramah di sebuah masjid yang besar di agak jauh dari pondoknya itu. Dia tanpa izin ke gurunya memenuhi undangan itu, tujuannya kan baik ya, tapi karena tanpa izin sehingga menjadi tidak baik. Pada suatu saat ketika gurunya mengabsen, si fulan ini mana? Oh, tidak ada berita, tidak ada informasi. Nah, maka gurunya mengatakan dia meninggalkan pondok ini dengan ilmunya, kurang lebih begitu ya. Orangnya saja yang pergi tapi ilmunya tetap di sini, kurang lebih begitulah. Nah, ternyata betul jemaah sekalian, ketika dia dianggap sudah banyak ilmunya, mengisi sebuah pengajian dengan jamaah yang sangat banyak, dia mengucapkan salam, kemudian pembukaan, salawat dan salam dan sebagainya. Pada saat mengawali khutbahnya itu ya, tidak ada kalimat sama sekali ya. Ilmu yang dia pelajari, ayat-ayat, hadis-hadis, hikmah-hikmah, banyak yang sudah dipelajari di pondok, hilang semuanya, blank ya. Jadi blank semuanya, hilang, yang ada dalam otaknya itu hilang, sehingga dia diam saja di podium, tidak ada kalimat apapun sampai orang-orang sudah gaduh dan buyar semua. Dan dia turun dari podium dengan lemas ya, dia dipermalukan di depan umum dan akhirnya dia menyendiri di sudut kota, di luar kota, dan menjual arang ya untuk kehidupan sehari-hari dan akhirnya sakit-sakitan.
dan juga akhirnya meninggal ya dalam keadaan yang miskin, yang fakir, yang sangat mengenaskan itu ya. Itu karena seorang murid ini su'ul adab ya, tidak mau berterima kasih kepada gurunya. Ada juga kasus lain yang fakta ya, artinya kisah nyata itu. Salah seorang murid di Darul Lughah Dakwah di Bangil ya, Syekh Hasan Bahrun ya, itu punya murid yang cerdas luar biasa, dikirim ke Yaman sana untuk belajar S1, lulus dengan mumtaz, S2 juga lulus dengan mumtaz, sampai S3 menjadi doktor, ulama besar ya. Jadi lulus dari Yaman, S3 untuk datang ke Indonesia ini. Nah, terus diundang ceramah di Surabaya di sebuah hotel mewah gitu. Nah, namanya guru ya, Hasan Bahrun ini datang dari Bangil ya, dengan senang lah ya bagaimana berusaha menyambut muridnya ini kan. Nah, ketika datang ke pengajian tersebut menampakkan supaya muridnya itu menyambut, ternyata pada saat itu muridnya pura-pura nggak kenal dengan gurunya ini ya. Jadi nggak mau nyalami, pura-pura nggak kenal, pokoknya nggak tahu nggak ada apa dalam pikirannya, Allah alam ya. Jadi luar biasa ceramah yang ditampilkan, yang disampaikan kepada para jamaah, maksudnya mereka heran-heran ya. Nah, ternyata akhir daripada kisah itu ya selesai, kemudian beliau pulang ya. Pulang itu beliau Hasan Bahrun menangis ya. Dari perjalanan Surabaya ke Bangil menangis ya. Kenapa dia punya murid yang seperti itu ya. Dia nggak habis pikir lah. Nah, beberapa waktu berikutnya ya, beliau ke Surabaya lagi, di pintu tol itu ya. Itu ada para penjajah tahu ya, pedagang asongan dulu ya. Tahu-tahu baik, tahu goreng itu ya. Nah, ternyata salah satu dari penjaga ini ternyata itu muridnya itu, Pak. Jadi yang pada saat beberapa waktu lalu dia seorang penceramah hebat, doktor, sekarang menjual tahu itu. Nah, terus dipanggil, dia malu. Oh, ini ternyata ustadz saya. Dia malah malu. Kemudian lari ya, dikejar, suruh sopirnya itu kejar itu. Dikejar sampai ke gubuknya ya, ke tempat tinggal gubuk riad gitu. Maka turunlah Hasan Bahrun ya, dengan ketawaduannya, walaupun beliau ya disakiti kan ya sebagai guru ya. Maka turun terus ditanya, ada apa wahai muridku, apa yang terjadi ya. Kemudian diceritakan, wahai guruku, mohon maaf ya, setelah kejadian di Surabaya dulu saya ceramah, saya istirahat di hotel, saya tidur, ternyata pagi harinya itu saya sudah tidak ingat ilmu-ilmu saya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di pondok, di S1, S2, S3 itu habis semuanya, hilang semuanya, melayang semuanya. Nah, akhirnya saya ya tidak berguna ya, tidak menjadi manfaat ya. Saya seperti ini, menjadi sampah masyarakat. Dan akhirnya apapun saya bisa lakukan ya ini, menjual tahu ya, menjadi pedagang asongan ini. Nah, itu luar biasa ya, cerita yang nyata yang menjadi pelajaran ya. Siapapun kita pernah berguru kepada setiap orang, setiap guru kita, maka satu huruf pun kita mendapatkan ilmu dari seseorang, itu adalah guru kita. Tidak boleh kita ingkari ya. Kata Imam Syafi'i, ana abdun liman alamani harfan. Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Nah, sampai seperti itu ya, etika seorang murid kepada gurunya. Kemudian yang ke-16, barang siapa yang menumpuk-numpuk harta benda, dia sendiri bakal mati tertimbun dengannya, hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya ya. Sebagaimana kisah kerakusan Qarun, dia seorang yang tamak terhadap harta, tidak dipergunakan untuk perjuangan dalam agama Allah, sehingga dia tertimbun hartanya. Jadi harta ini kalau milik orang soleh, maka akan digunakan untuk kesolehan kebaikan ya. Untuk infak di masjid, infak di pesantren, membesarkan sarana prasarana ibadah, itu baik ya. Tapi kalau harta ini hanya sekedar ditumpuk-tumpuk supaya memperbanyak warisan anak cucu kita, nah ini bahaya ya. Kalau sekedar seperti itu untuk berbangga-bangga, maka inilah kita disindir di surat At-Takatsur ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya itu.
Kemudian yang 17, namun semua hamba yang selalu mensyukuri karunia Allah serta memohon kesabaran atas ketentuan-ketentuannya, dialah hamba yang zuhud dan patut diteladani. Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat 34 memberikan teguran ya kepada kita semuanya yang tidak mau bersyukur ya. Yang artinya, dan dia wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu bisa menghitungnya, tidak mampu, tidak terhingga. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Juga sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin, semua yang dia dapatkan itu adalah baik. In asabatu sara'u syakara fakana khairan lahu, kalau dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, itu adalah baik untuknya. Wa in asabatu dhara'u sabara fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa penderitaan, kemelaratan, dia bersabar, maka itu adalah baik untuknya ya. Jadi hidup ini berada di antara sabar dan syukur ya. Ini ibarat dua sayap burung ya, yang harus seimbang. Sayap syukur dan sayap sabar ini. Apabila salah satu tidak kita kembangkan, maka jatuhlah kita. Hidup ini pasti kita akan menghadapi satu di antara dua. Kalau tidak menyenangkan ya menyedihkan. Apapun, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, pasti menghadapi salah satu dari dua ini. Maka bekalnya adalah syukur dan sabar. Berikutnya yang ke-18 adalah, bukankah orang yang seperti itu mampu mengalahkan nafsu syahwatnya dan dapat memerangi bujuk rayu setan? Setan membujuk manusia sejak Nabi Adam diciptakan di surga. Dia iri dengan Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan lebih sempurna dari dia. Bahkan iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Sebab menurut dia iblis ini lebih dahulu dan lebih tinggi dari Nabi Adam karena dia tercipta dari api. Ya, insyaallah kisahnya sudah dulu kita bahas ya. Dengan tidak maunya iblis bersujud kepada Nabi Adam, diusirlah dia oleh Allah dari surga dan disuruh menempati neraka selamanya. Iblis mau menerima itu, tapi dia masih meminta tangguh, dan dalam penangguhan itu meminta lagi untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Dan hanya yang ikhlaslah iblis tidak dapat menggoda, sebagaimana firman Allah di ayat-ayat ini ya 30-42, illa ibadakallahu minhumul mukhlasin ya, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mukhlasin itu tingkatannya lebih tinggi daripada mukhlisin ya. Kalau mukhlisin itu dia orang yang ikhlas, kalau mukhlasin itu dia diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Artinya tidak ada sama sekali ya penyakit-penyakit riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Itulah hamba-hamba Allah yang bisa diselamatkan dari godaan iblis. Berikutnya ke-19 adalah, dia pula orang menuai buah dari ilmu yang selama ini dicarinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi kepada kita semua ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kalau kita menuntut ilmu baik secara langsung seperti ini ataupun online, maka pada saat kita hadir di majelis ilmu, kita ada di jalan menuju surga ya. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Mereka punya sayap meletakkan sebagai bentuk penghormatan kepada para penuntut ilmu itu. Kemudian, dan bagi orang-orang yang alim, mereka dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di air itu memberikan istighfar, memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Jadi ada hewan-hewan binatang yang di sekitar kita pada saat menyaksikan para penuntut ilmu itu berdoa, beristighfar. Kemudian wa fadlul alim alal abidi, keutamaan orang yang berilmu terhadap ahli ibadah adalah bagaikan kelebihan sinar bulan atas bintang-bintang lainnya. Wa innal ulama warahatul anbiya, dan para ulama adalah para pewaris nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham kekayaan dunia,
akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Inilah teman sekalian ya, menuntut ilmu ini tidak ada batasnya, tidak ada batas usianya. Sampai kita kapanpun selama kita diberikan kemampuan untuk menggunakan akal pikiran kita, menggunakan mata kita dan sebagainya, maka kita wajib untuk menuntut ilmu ya. Dan harus kita syukuri ya, kita bisa menggunakan ya dalam keterbatasan masing-masing lah karena mungkin usia, tapi kita masih bisa sempurna fisik kita ya, walaupun mungkin gampang capek dan sebagainya, tapi tetap ya kita harus menggunakan ilmu ini ataupun kesempatan ini untuk menuntut ilmu ya. Intinya apa? Kita masih diberikan kesehatan, mari kita manfaatkan untuk banyak mengkaji ilmu, banyak membaca, banyak hadir di majelis ilmu, banyak ya semuanya lah, karena dengan ilmu inilah insya Allah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.